Terus kalau memang lu bilang kami tak mau konser, itu yang lu lihat tadi siapa di atas panggung? Setan? Siapa itu hantu? Pertama-tama terima kasih dulu buat teman-teman semua. Dan gue juga minta maaf, mungkin tadi ada beberapa teman yang sudah langsung hubungi gue pribadi atau manajemen, gue nggak bisa jelasin satu-satu. Nah makanya nih pas banget sekarang ini, kita habis dari dalam tadi di Mabes, kita coba untuk sharing, tanya bagaimana menyikapi kejadian yang kami alami. Jadi kenapa kami harus ke Mabes? Lokus deliktinya kejadiannya memang di Johor di Malaysia. Tapi pagi tadi aku dapat kabar informasi. Ini aku cerita yang ininya dulu ya. Pagi tadi dapat informasi ternyata 2 orang pelaku pengancaman pembunuhan terhadap kami yang terjadi di Johor Malaysia kemarin itu tanggal 12 malam kami buat laporan di Johor itu tanggal 11 bukan tanggal 12 jam 5 pagi. Menuju ke Kuala Lumpur. Jadi kami mampir ke kantor polisi di sana, kami buat laporan perihal apa yang kami alamin terkait ancaman pembunuhan itu sendiri. Setelah itu kami langsung mengejar flight kami jam 1.40 siang, tanggal 12 itu juga hari Minggu. Kami sampai rumah kurang lebih jam 8 malam. Saya dapat informasi pelaku yang kami laporkan 2 orang itu sudah dipanggil, diperiksa. Nah ternyata terus pagi tadi aku ngobrol juga dengan teman di sana, informasi dia dilepas. Ternyata undang-undang yang berlaku di sana, hukum yang berlaku di sana yang diinformasikan ke saya, jika mampu bayar, kalau nggak salah sebut tadi itu Pak Sigit dari kedutaan, perwakilan kedutaan kita di sana di Johor, kurang lebih 10.000 ringgit. Jadi kalau di sana tuh mau mengancam kayak atau kejadian apapun itu yang berurusan dengan hukum, jika mampu bayar, mereka dilepas sebagai jaminan. Aku langsung bilang, loh Pak, kalau memang oke lah, saya sebagai warga negara Indonesia tidak punya hak, tidak punya wewenang apapun untuk mengatur hukum di sana, undang-undang di sana. Tapi saya sebagai orang kami yang diancam, semakin worry dong, semakin takut dong. Kenapa? Ya iyalah, orang yang kami laporkan dia masih berkeliaran di luar. Bisa aja tadi malam aja lepas konser dia berani mengancam dengan intonasi nada sangat tinggi, dengan muka beringas. Dia ancam kami bisa. Setelah perbuatannya kami laporkan, dia dibebaskan karena dia punya uang. Tapi Pak Sigit sebagai orang konsultan dari kedutaan kita itu bilang, ya ini hukum yang berlaku, oke. Kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kami koordinasi ngobrol, akhirnya cobalah sharing diarahkan ke Mabes. Berharap di sini bisa semacam memberikan perlindungan terhadap anak istri kami. Karena mencari raja sangat mudah. Saya takut, saya pribadi mungkin Seno dan Moldi pun merasakan hal yang sama. Kami takut dia berbuat lebih lagi nanti, entah suruh orang atau apa, itu seujon kita lah ya. Kekhawatiran kami, keparnoan gua pribadi juga. Karena perilaku dia yang sadis banget, gua anggap sadis banget perilaku itu, biadab lah. Kita bisa bilang ini perilaku biadab. Kami sudah memenuhi semua komitmen. Alhasil kami memberikan pertunjukan selesai sukses banget. Semua tidak ada satupun dari ribuan orang tuh nggak ada yang kecewa. Bahkan after show kita masih terima mereka untuk foto session, untuk bikin video, ya biasalah standar lah. Mereka untuk kenang-kenangan apa kita ladenin. Tapi after itu malah kita disekap dalam sebuah kamar tersebut, datang dengan kurang lebih 20 orangan. Di luar ruangan itu sendiri juga banyak sekali anaknya, karena anak gue juga ikut saat itu. Nah kan di dalam ruangan itu mereka masuk tanpa ada assalamualaikum, tanpa ada syekh apa-apa. Mereka langsung marah dengan nada tinggi, maki-maki kita dengan bahasa mereka. Kita pun nggak ngerti ya bahasa dia apa yang disebutkan. Jadi kita udah nggak berdaya. Kita dibuat diem karena kita mau ngomong dibentak. Gua mau coba untuk buat dia redam, gua didorong, badan gua didorong dengan kencang, gua mundur ke belakang, keduduk, gua mau coba bangkit lagi, langsung dibentak lagi. You mati, you orang Indonesia tak boleh macam-macam di sini. You orang Indonesia tak boleh macam. Gue bilang, gue mau macam-macam apa? Bro, gue apa yang gue perbuat? Kalau lu bisa kayak gini, apa yang gue lakuin jadi lu kayak gini? You diam. Dia kayak gitu terus. You sampai gue dengar, kalau bahasa kita lah ya. Kalau gue dengar lu masih ada di sekitar Malaysia, Kuala Lumpur, Johor dan sekitarnya, lu semua mati berkali-kali yang saya. Tanpa alasan yang jelas. Nah maka dari itu, setelah itu makanya kita langsung buat laporan. Itu kurang lebih
singkat ceritanya. Kalau berbicara masalah apa istilahnya kejadiannya kayak gimana? Jadi kronologi bukan kronologis ya, singkat cerita lagi, Raja berhubungan dengan ya organizer. Kita kontrak dengan organizer, event organizer. Event organizer kontrak dengan Majestic Johor. Kita tidak ada pertemuan apa-apa ya. Kami tidak pernah kita hanya bertemu satu kali. Kita bertemu satu kali dan itu pun tidak panjang lebar bicara. Jam 1 malam, kami berangkat jam 9, tanggal 9 Maret pukul 11 dari Jakarta terbang ke Malaysia. Tiba di Malaysia, kondisi kami masih lapar apa-apa, tapi tak apalah, itu teknis lah ya. Kita langsung berangkat ke Johor dengan kondisi jalan yang macet, dengan kondisi lain-lain hal macam segala. Kita tiba di sana jam 1 malam, 1 dini hari dengan kondisi hotel belum siap. Itu pun kami diam, masih kami coba untuk maklumin. Di situ di lobi hotel, di situ kita ketemu dengan yang namanya ini tadi ya. Nih. Coba Mas, ini orangnya. Di kamera. Tahan. Ini pelakunya. Ini salah satunya. Tapi dia yang berstatement membunuh. Bang Wali ke kiri boleh Bang Wali. Kanan Bang. Yang dilepasin ini juga berarti Bang? Dia juga. Siapa nih Bang? Ini adalah penyelenggara yang ditunjuk oleh Tourism Johor, Majestic Johor. Dan saya dapat info tadi pagi, dia ini ternyata adalah dia ini adalah pejabat, macam ajudan kalau kita di sini, ajudan pejabat. Esko itu apa ya bahasa kalau kita tuh ya? Esko pejabat daerah lah, macam itulah. Hah? Legislatif. Pejabat daerah, gubernur. Kalau Johor apa? Gubernuran apa dia? Pokoknya semacam itu, eksekutif mungkin eksekutif. Jadi dia ajudan yang dipercaya. Dia secara bekerjanya adalah sebagai ajudan salah satu petinggi di Johor. Tapi dia mendapat mandat, mungkin dia yang terima job deh, yang bikin acara ini. Nah dia bekerja sama dengan event organizer yang bekerja sama dengan kita. Jadi tak sepantasnya dia bypass. Kalau dia ada miss dengan organizer itu urusan dia. Kalaupun dia ada masalah apa-apa, dia tegur lewat organizer tegur ke kami. Koordinasi ada apa? Atau yang lebih bijak lagi yang kami harapkan kalau perlu kami duduk bareng. Bicara sama-sama, ada apa, solusi apa, ada masalah apa. Sekarang orang masuk marah-marah ke ruangan, mengunci pintu, dikawal oleh para bodyguard besar-besar hitam, gede-gede badannya. Tak ada satupun orang boleh masuk. Terus kita bertanya ada apa, dia suruh kita diem, terus kita ngapain dong? Disuruh mendengarin dia maki-maki kita aja. Jadi ya, kita disuruh dengar, duduk, diem, mendengarkan makiannya dia. Makian, ancaman, intimidasi, sampai kamu duduk gitu semua. Seno mau ambil bangku aja nggak boleh, duduk di lantai, kan kurang ajar banget. Ian mau berdiri didorong. Udah kontak fisik sih sebenarnya. Jadi sampai istilahnya ini mindset, ini trauma banget. Gua tuh seumur umur aja udah pernah dibilang. Gua tuh yang namanya orang mau foto itu gua selalu welcome, gua sambut. Tidak pernah gua takut. Ini kemarin kita jadi habis dari laporan dari polisi, dari kantor polisi Johor, kita langsung ke Kuala Lumpur, 4 jam lebih perjalanan. Kita paham driver ngantuk, kita paham driver capek. Dia minta izin, bang, bolehlah izinnya mampir beli kopi. Oke. Begitu beli kopi di peristirahatan di pom bensin, nggak tahu ya, secara kebetulan kita parkir mobil di belakang, berhenti sedan isi bensin, bukan siapa-siapa, nggak ada kenal apa-apa, tapi anak muda. Kenapa gue bilang gue tahu anak muda? Dia turun, tiba-tiba berempat turun. Gua driver beli, gua mau kencing ke tandas lah kalau bahasanya, ke toilet. Gua keluar ini, mungkin ya 4 orang ini alhamdulillah mengenal, mungkin dia fans kita, dia mengenal. Cuman reaksi dia yang namanya mungkin ketemu dengan idolanya atau apa, dia mengejar lari 4-empatnya. Gua biasanya nggak apa-apa, santai aja, tapi karena gua habis traumatik, wajah mereka, mohon maaf ya, gua nggak bermaksud apa-apa, mereka memang India, face-nya memang India banget, hitam, tinggi, kurus-kurus, tapi 4 orang lari, anak muda. Bang Ian, mau foto, boleh tak? Yang namanya orang trauma, gue gimana? Gue langsung kayak mau nangkis, kayak mau habis itu gue ngomong sama gue kenapa ya? Udah, ini banget. Terus, udah itu selesai lah ya, udah. Kita jalan lagi sampai di PKL di bandara. Di bandara pun sama. Memang di Malaysia ya, Kuala Lumpur itu banyak sekali sih
India lah ya, turunan ataupun apa itu banyak sekali memang itu. Tapi tak semua juga berperilaku bejat. Nah ini kita kena dengan orang yang biadab aja. Akhirnya traumatik gue tuh terus menerus di bandara pun banyak yang mau foto, di lounge kita di lounge nunggu flight ada yang mau foto, gue pun masih rada-rada takut. Sampai tadi malam pun gue bilang juga sama Pak Sigit yang sebagai konsultan kedutaan tersebut, gue sampai mimpi Pak, sampai ke bawah mimpi. Ini trauma gue gila banget ini, karena gimana nggak trauma kita kayak gini macam ini dibentak-bentak, reaksi kita tuh cuma begini doang, diem gini aja. Orang maki-maki kita, tunjuk-tunjuk muka kita apa-apa, kita pas tengah dah, you mati. Berkali-kali ngucapin mati. Ya, dan di belakang itu kayak gini ya. Jadi serombongan kayak gini. Cuman ini gede-gede badannya. Gede-gede semua. Kita duduk ini. Berarti emang ada sama sekali pengamanan, Bang? Nggak ada. Itu. Karena di depan pintu pun dijagain Dijaga bodyguard. Jadi Anak kita di luar. Gue pinjam handphone dulu. Anak kita di luar mau masuk. Kan dia bertanya-tanya dong. Bertanya-tanya nih orang tuanya kenapa? Dia bertanya-tanya. Kita disekap ruang terkunci. Akhirnya dia dengan inisiatif dia nggak mau pergi. Dia berada di depan pintu dengan bersampingan orang-orang bodyguard ini. Dia nyalain handphone. Dia rekam audio. Samar-samar lah. Cuman gini, jangankan yang di luar merekam, kita perlu jelas nggak kata-kata orang itu marah-marah. Nggak ada yang marah, nggak ada yang nggak jelas. Jauh. Semua nggak ada yang jelas. Dengarnya teriakan dia aja besakan. beda. Mana yang sebentar ya, nyami. Bukan. Oh ini sorry, ini dia nih. Lo kenceng nggak? Kalau kenceng itu aja. Ada bukti video Bang. Ada bukti video. Ada yang kencang nih. Ini pun anak gue yang rekam dengan diam-diam. Gimana kita mau megang handphone video dia? Bisa ditonjok abis kali kita. Tanggapan dari polisi Johor seperti apa Bang? Lu bayangin aja suara sekencang ini. Ini di dalam ruangan. Dari ruangan. Di luar. Kan ini yang rekam dari luar, dari balik pintu. Ya berani ngerekam juga. Suara dia. Ini memang terjebak ya Bang di dalam, tidak ada yang menjaga dan Bukan terjebak, dikondisikan. Asumsi kami dikondisikan. Karena Ya. apa? Lepas konser, dia giring kita ke ruang ke backstage. Dia bilang ada dari kementerian, ada dari kedutaan, ada dari petinggi Malaysia mau jumpa awal. Mereka fans sama Raja. Mau foto. Ya kita welcome lah. Maulah kita ke belakang, kita tunggu. Sementara tunggu itu nggak datang-datang, orang ini silih berganti datang minta foto. Fans kita yang punya akses ataupun bisa masuk, dia masuk foto sampai bikin video bla bla. Udah lepas 30 menit, gue tanya sama IO-nya, mana tuh orang yang dijanjikan datang? Belum terjawab omongan gue, itu orang masuk segerombol itu dengan kunci pintu langsung. Gue tuh sempat sama Seno sama, gue berdua Seno sama. Pikiran awal apa coba? Ini ngeprank. Karena acara itu sukses banget, apa yang ngeprank ya? Karena kenapa kita berpikiran ini ngeprank? Tidak ada apa-apa, Nggak ada sama sekali, nggak ada curiga, nggak ada indikasi macam-macam tuh nggak ada sama sekali. Happy lah acaranya happy. Makanya itu yang pertama dia datang langsung tendang meja, marah, Tendang Wah, meja. meja ditendang, tunjuk-tunjuk muka. tunjuk muka. Nah ini yang akhirnya kita punya kesimpulan, ini kayaknya sudah dikondisikan, kondisional banget. Dikondisikan, kita dibuat diam dulu di tempat, Menunggu. baru disekap dikunci. Kita menunggu habis foto session itu, pokoknya ada yang terakhir ini dari kementerian mau foto dijebak itu. Jadi ya udah kita tungguin, tahu-tahu segerombolan bodyguard dan para India itu datang langsung nunjuk-nunjuk, marah-marah, kunci pintu, nendang meja, ngedorong, melempar botol, maksa dia duduk di bawah segala macam. Ini yang lebih kurang ajar lagi tuh tahu satu, kita tuh bawa anak loh. Kita bawa anak, kita mau tunjukin ke anak kita begini cara orang tua kalian kerja loh. Entertain itu seperti ini loh. Kalian harus memanusiakan manusia loh. Kita kasih pendidikan terhadap mereka untuk melihat langsung bagaimana orang tuanya cara bekerja. Begini cara menghadapi orang ya begini-gini. Setan banget nggak? Biadab banget nggak? Di depan anak kita dibentak di bahasa mereka tuh puki itu apa ya? Tunjuk muka. barang cewek gitulah. Tunjuk muka. Diam loh, anak saya digituin, anak gua pokoknya digitu dia. Jadi nggak boleh. Jadi gila kan? Kita yang mau berbangga terhadap anak kita malah dipermalukannya lewat begitu. Anak kita pun diam, shock banget, diam juga karena anak kecil seumuran masih sekolahan dibentak oleh orang-orang besar dengan kata-kata kasar. Jadi makanya terlalu over. Makanya saat diperiksa polisi sana, kalian ada cedera nggak? Sangat cedera, gue bilang, cuman bukan cedera fisik, cedera mental kita.
sampai ngelihat gue di pesawat ini aja sebelah gue ada orang India hitam, parno gue kayak takut gitu lihat muka orang itu. Ini kita bertiga nih benar-benar nggak berdaya sama sekali. Bang, tahu nggak sih apa motifnya gitu Bang, dugaannya kenapa? Itu Atau yang mereka kita bingung. menyampaikan? Saat kejadian kami tidak tahu sama sekali. Cuman memang terlontar kata-kata dia di antara keemosian dia itu terlontar. You bikin malu, tak mau konser, tak mau show. Sementara kita sudah Gue langsung Konser. gue bilang dong bro, apa yang lu bilang? Terus kalau memang lu bilang kami tak mau konser, itu yang lu lihat tadi siapa di atas panggung? Setan? Siapa itu hantu? tapi nggak bisa ngomong. Tapi kita nggak bisa ngomong kan? Kita mau Diam. ngomong tadi. Jadi dia bilang, you tak mau konser. Macam mana tak mau konser? Tuh, ya udah ketularan bahasa sana dia. Lebih Raja pada band-band lain apa Raja aja yang waktu itu? Raja. Jadi kita tuh diundang sama acaranya itu diundang kayak acara pemerintahan lah, tourism Johor, Majestic Johor, sampai Ian tuh dibilang awalnya mau dijadikan duta Johor buat pelancongan sana. Kan gue tanya habis kejadian itu mau nggak jadi duta sana Ian? Boro-boro. Jadi Boro-boro sana nginjak membayang sana aja udah takut kan? diancam mati loh. Berarti tudingannya itu nggak mau karena nggak mau konser menurut mereka. Menurut mereka nggak mau konser, tapi kan mereka marahnya tuh setelah konser. Nah, itu Kalau mau marah sebelum konser kan, misalkan nih ada nih dia mendengar kata misalnya Raja nggak mau konser. Kalau dia manusia ya, dia punya otak. Kita sudah di negara dia loh. Mana mungkin kita nggak konser? Kalau penegasannya itu sebenarnya dari penyelenggaranya atau dari ajudan pejabat? Sempat konfirmasi nggak? Penyelenggara ya ajudan. Orang yang sama. Iya, ini setelah acara itu sempat koordinasi nggak dengan penyelenggara tadi itu siapa? Apa langsung pulang atau gimana? tadi itu siapa? Setelah Dia yang pelakunya. Dia itu tuh di sana itu yang ditunjuk sama pemerintah. Dia Penyelenggaranya dari pemerintahan dia. Jadi seperti apa ya kalau kita di sini tuh kayak kementerian bikin acara, perwakilan dari kementerian A, terus A carilah orang produksi. Apa tuh pariwisata ya? Jatuhnya. Pariwisata dia pelancongan pariwisata. Tapi beneran tidak main fisik sama sekali mereka. Ditunjukin tadi Pimpronya. Tanggapannya seperti apa, Bang? Foto yang ditunjukin tadi Pimpronya itu. Impro dia pelaksana, dia penyelenggara dia. Pelaksana Tapi memang lokalnya. yang membiayai acara itu dari Dia. pihak pemerintahan. Dari pemerintahan ke dia. Oh, iya, iya. Tapi untuk pembayaran lancar. Pembayaran. Kalau Lancar pembayaran semua. kalau masalah kontrak semua aman, nggak ada apa-apa. Nggak, maksudnya pas di saat disekap itu pembayaran sudah lunas kan? Sudah lunas Sudah semuanya. beres. Karena kami juga punya syarat dan ketentuan dong. Kami punya riders. Apalagi kita di Indonesia aja menerapkan itu. Sebelum kita berangkat semua sudah beres dulu. Apalagi negara jauh. Tapi kalau di Indonesia kita murni fix semua sampai ke uang makan, sampai semua itu kesejahteraan itu aman dulu. Kita masih kasih keringanan. Oke lah, semacam kayak uang di sana, uang jajan nggak apa-apa nanti aja. Yang penting kontrak fee kita beres. Itu kita kasih keringanan sudah. Bang, di dalam ruangan itu berapa lama kira-kira? Setengah jam lebih kurang. Setengah jam lebih. Lebih kurang setengah jam. Dan akhirnya bisa keluar gimana Bang? Dia sendiri pergi habis. Dia pergi habis Pergi banting meja, lempar ini hampir kena. Lempar ini apa? Aqua. Dia habis minum gitu langsung. Wah. Itu sendiri aja pelakunya ini. Iya pokoknya Dia berdua. ancaman dia. Berdua dengan bodyguard yang lain mengawal. Ancaman dia tuh pokoknya pulang, nggak usah difasilitasin mobil, pesawat di cancel, terus kalian mati di sini. Waduh, dalam kondisi cuman bertiga begini nggak boleh ada siapapun selain Raja bertiga. Gue bilang nih kenapa artisnya ya yang diserang? Kalaupun lu ada masalah di luar sana, nggak langsung ke kita gitu. Ya itu kita bingung mau ngomong sepatah kata aja dibentak. Mungkin ada yang berpendapat sampai mungkin bahkan di dalam tadi juga ngobrol-ngobrol dengan ketawa-ketawa cerita kita gini. Kami memaklumin, tapi kalau seandainya kita semua ada di situ, film juga kalah. Gue selalu sebut ini melebihi kayak teroris, walaupun gue belum pernah tahu macam mana teroris lah ya. Tapi kita lihat dari film itu. Kita datang ke suatu negara, tiba-tiba didatengin para tentara, dikunci, kamu duduk. Intimidasi, seperti itu. Kayak gitu rasanya sama. Katanya setelah ini jadi trauma nggak sih datang ke Sangat Malaysia? trauma. atau- Kita tuh ada agenda bulan puasa, bulan April, awal puasa kita ada agenda di Kuala Lumpur. Ini kita mau diskusi dulu. Kalau pengamanan di sana kurang, kami nggak mau berangkat. Tawaran itu banyak. KL, Sabah, Johor apa? KL, Sabah,
pokoknya daerah Malaysia lagi. Gue takut, gue bilang habis kejadian ini takut karena di sana ternyata ya acaranya itu tidak perlu pakai polisi ya. Nah bedanya dengan Indonesia begitu ternyata. Jadi kita baru tahu itu, tadi juga ngobrol sama teman. Kita kan melihat di sana, kita coba merenung lah ya. Kok nggak ada polisi ya kemarin? Ternyata pas menurut teman yang di sana nggak tahu sistem atau kebiasaannya memang tidak ada polisi macam kita di sini. Kalau kita di sini kan selalu ada tuh polisi untuk keamanan, baik itu untuk acara ataupun artis. Nah di sana nggak ada. Berarti nggak ada pengamanan khusus untuk Mereka ada security bodyguard itu tadi dikira buat raja, ternyata untuk dia orang. Bang, tadi apa respon Mabes kepolisian? Kalau di sini tadi kita makanya kita hanya bertanya dulu, minta petunjuk. Di sini mengarahkan karena lokus deliktinya adalah di luar negeri, antar negara, ke Interpol. Diarahkan dengan Interpol. Ya mungkin kalau jam segini kita sudah nggak mungkin ke sana, mungkin besok kita akan coba koordinasi dengan di Interpol. Berarti besok ada rencana untuk Pasti kita akan harus ada, karena jujur ya itu tadi takutlah kalau ada apa-apa. Yang lebih menakutkan lagi, si pelakunya udah dibebaskan. Ya, karena dia punya duit dan undang-undang di sana mendukung, nah, dia bebas. Dia dalam kurungan aja kita was-was. Iya. Teman-teman Apalagi dia Raja udah mungkin- dibebaskan. teman-teman Raja mungkin harapannya seperti apa sih? Pengennya gimana Bu? Apa ditahan orang? Iya. Raja itu pada dasarnya nggak mau ada musuh. Gue tuh pengen malam itu juga Ian suruh clearkan petinggi di sana bahwa tuh orang ke sini ceritakan ke kita masalahnya Satu apa. petinggi di sana, satu petinggi dari tourism itu ada namanya Dato Aslan. Aku sebut aja di sini nggak apa-apa. Mudah-mudahan media kita didengar mereka di sana. Namanya Dato Aslan. Beliau ini adalah semacam penasehat karena aku nggak paham ya bahasa di sana. Kalau aku menganalogikan dia semacam penasehat, dia semacam petinggi, salah satu petinggi. Dia datang ke hotel, ke kamar setelah kami diintimidasi, kita mau packing, di sela-sela packing dia datang, dia bilang, dia minta maaf, buat aku maaf, nah inilah, dia datang, dia ngobrol, Ian, saya beri jaminan kamu, dengan kumpulan raja saya beri jaminan kamu, sampai Kuala Lumpur kamu aman, saya garanti. Aku sempat mikir, kamu jamin kami sampai Kuala Lumpur, di jalan macam-macam, tak tahu terjadi apa-apa, macam mana? Dia diam. Gini aja deh, Dato, aku manggil beliau karena beliau petinggi, aku hargain beliau, aku panggil Dato. Gini aja deh, Dato, boleh tak kalau memang Dato seorang petinggi, Dato kenal dengan mereka yang punya pelaku ini, saya tahu, boleh nggak Dato jumpa beliau, mereka, Dato minta surat pernyataan. Waktu itu ya malam kejadian setelah itu, sebelum kami melaporkan ke polisi, Dato tolong mintain pernyataan dari yang mengucapkan ancaman buat cabutan. Dia cabut ancamannya secara tertulis. Apa jawaban seorang petinggi? Itu bukan urusan saya, tak bisa jamin itu urusan event organizer. Damn, fuck lah gue bilang. Dia nggak bisa garansi, saya cuma bisa garansi kalian selamat sampai KL. Itu aja ngomongnya. Tapi dia tak jamin orang itu mau cabut. Iya. Artinya masih boleh, pengancamannya itu masih berlaku. Tadi siang setelah gue teleponan sama teman gue di Kuala Lumpur, baru katanya ada Dato Aslan yang hubungin macam mana Ian cabut ancaman ini. Orang ini boleh nggak cabut ancaman, gimana nih ininya? Gue bilang kita ikutin aja prosedur yang berlaku, kami sudah melapor kok. Ikutin aja ketentuan undang-undang di sana seperti apa, hukum di sana seperti apa, kita ikutin aja. Tadi aku cuma titip pesan kepada Pak Sigit, lupa gue Pak Sigit Widianto ya kalau nggak salah sebut ya. Yang sebagai perwakilan kedutaan, gue cuma titip Bapak, punten dengan hormat, saya secara pribadi dan manajemen Raja mohon bantu monitor aja prosedur hukum di sana. Saya nggak mau ini berhenti di tengah jalan. Jalankan sesuai undang-undang yang berlaku, ketentuan hukum yang berlaku, itu aja. Dan tapi di sisi lain, jujur, saya mewakili teman-teman Raja, saya respect sama kepolisian sana. Saya terima kasih banget. Kami dari manajemen Raja mengucapkan terima kasih terhadap kepolisian Johor. Respect, cepat, good banget itu. Itu baru apa namanya ya? Tindakan cepat untuk mengamankan. Bang, tapi biasa ke Interpol itu agendanya hanya untuk permintaan perlindungan atau ada menuju ke arah laporan? Kalau laporan kan sudah, laporan sudah di lokasi kejadian. Jadi ke sana ini kami kayak semacam ke Mabes mengarahkan ke Interpol, itu perlindungan diri kami dan keluarga, anak-anak kami.
kan kita tidak tahu ya sifat manusia ya. Siapa tahu dia dendam, siapa tahu dia suruh orang bayar orang untuk celakain kita, nauzubillah min dzalik. Ya, anu aja waspada. Ya. Besok rencana jam berapa mungkin Bang? Iya. Aku koordinasi dulu. Oh nanti berkabar aja berarti ya. Iya. Ya udah. Udah? Terima kasih banyak ya. Ada video.